kita bisa bertemu kembali di pendidikan agama Islam yang pertemuan ke-7 ya sekarang. Iya betul, 7 Pak. Oke. Jadi untuk kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam, Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Nah, sebelumnya saya juga didampingi oleh salah satu dosen junior yang baru masuk tahun kemarin. Monggo, Pak, bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Rasil yang menyampaikan dalam pengertian hukum Islam. Ya, jadi hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Hakikat agama Islam bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Sumber hukum Islam itu dibagi jadi 4 ya. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci agama Islam. Yang kedua hadis. Hadis adalah perbuatan dan perkataan Nabi. Yang ketiga itu ijma, kesepakatan para mujtahid. Yang keempat itu qiyas, menyamakan sesuatu yang belum diatur hukumnya dengan sesuatu yang sudah diatur hukumnya. Yang pertama itu sumber hukum Islam, Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah meskipun dikaruniai beberapa kelebihan istimewa lain. Sebagai sumber hukum utama, Al-Quran tentunya mengandung ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran hanya 5,8% dari 6.360 ayat Al-Quran. Sebagai berikut. Yang pertama, ibadah. Seperti contohnya sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, hidup keluargaan. Seperti perkawinan, perceraian, hak waris. Yang ketiga, perdagangan. Contoh sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Pengertiannya, hadis merupakan kata keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan as-sunnah adalah suatu cara hidup yang diwariskan, dijalani atau diterapkan. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam terpenting kedua setelah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup. Maka hadis menggambarkan ungkapan-ungkapan umum dari ayat-ayat Al-Quran. Jenis-jenis sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah adalah perkataan Rasulullah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, syarat dan pengakuan Nabi atas perkataan dan perbuatan orang lain. Yang ketiga, sunnah taqririyah adalah penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain. Yang keempat, sunnah hamiyah adalah sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan. Oke, selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga ijma dan yang keempat qiyas akan dilanjutkan oleh dosen Erlan. Dipersilakan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu yang ketiga sumber hukum Islam ijma. Jadi, pengertian ijma menurut bahasa lughah ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesuatu sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Di samping itu, para ulama Syiah menjelaskan bahwa ijma merupakan hujjah karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan, ini merupakan bukti bahwa pandangan tersebut telah diterima oleh Nabi. Nah, selanjutnya yang keempat ada sumber hukum Islam. Definisi sumber hukum Islam qiyas. Definisi qiyas. Qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya.
dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Rukun qiyas. Yang satu ada as, yang kedua ada far'u, yang ketiga ada hukum asal, yang keempat ada ilah. Selanjutnya syarat qiyas. Yang pertama, hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinaskah. Yang kedua, asal serta hukum sudah ketentuannya menurut agama, artinya sudah ada menurut ketegasan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada qiyas. Yang keempat, tidak boleh hukum furu atau cabang terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada ilatnya sebab. Yang kelima, hendaklah sama ilat yang ada pada furu dengan ilat yang ada pada asal. Yang ketujuh, tiap-tiap ada ilat ada hukum, dan tidak ada ilat tidak ada hukum. Yang kedelapan, tidak boleh ilat itu bertentangan menurut ketentuan agama. Selanjutnya, kesimpulan. Islam hadir sebagai rahmat bagi sisi alam yang menuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Selama hidup, manusia tidak luput dari beragam masalah dan kegalauan. Untuk mencari solusi pemecahan masalah, umat Islam dapat bersandar pada sumber-sumber hukum Islam yang jelas. Sumber hukum yang dimaksud adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah yang berfungsi sebagai sumber hukum yang utama. Kehadiran hadis, ijma, qiyas bukanlah sebagai penyempurna Al-Quran, sebab Al-Quran telah sempurna, namun pemahaman manusialah yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas agar pesan yang terkandung dalam Al-Quran dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Silakan, barangkali dari anak-anak di sini mau bertanya, bisa silakan. Waktunya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Siapa ini? Siapa? Perkenalkan. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Oscar Mulubadillah. Izin bertanya Bapak, bagaimana sumber hukum Islam dalam maksud Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas digunakan untuk menangani problematika sosial modern seperti ketimpangan ekonomi dan keadaan sosial, Pak? Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana sumber hukum Islam digunakan untuk menangani problematika sosial modern seperti ketimpangan ekonomi dan keadilan sosial. Oke. Ya, Pak. Jadi, sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis memberikan pedoman fundamental terkait prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Al-Quran, misalnya, menekankan pentingnya zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan membantu mereka yang kurang mampu. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga hak-hak sesama manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Sementara itu, ijma, konsensus ulama, dan qiyas analogi digunakan oleh ulama untuk mengembangkan aturan dan prinsip baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis, tetapi relevan dengan problematika sosial modern. Melalui ijma dan qiyas, para ulama dapat menginterpretasikan sumber hukum utama yang menciptakan solusi yang adil sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan dari Mas Dimas. Mungkin
itu bisa dipahami Mas Dimas? Iya Pak, terima kasih, siap bisa dipahami. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang bertanya? Silakan. Oke Mas. Ya. Ya. Oke, mungkin Pak Nazin bisa membantu untuk menjawab. Baik. Tadi saya itu sejauh mana Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang relevan dalam menyikapi isu-isu sosial kontemporer seperti hak asasi manusia dan gender. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi jawabannya itu adalah Al-Quran dan hadis memberikan pedoman dasar yang menekankan pentingnya keadilan, persamaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Al-Quran misalnya menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan bahwa Allah menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin, ras, atau status sosial. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam hal gender, Islam mengakui hak-hak perempuan dalam hal warisan, pendidikan, dan perlindungan terhadap kekerasan. Namun, interpretasi yang berbeda-beda dalam penerapan hukum Islam sering kali menyebabkan munculnya perdebatan mengenai sejauh mana hak-hak tersebut diterapkan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, penting bagi ulama dan cendekiawan Muslim untuk terus menafsirkan sumber hukum Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial kontemporer. Oke, itu jawaban dari saya. Sekarang yang ditanyakan lagi, dipersilakan. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Akilani Ketuzawa dari Penjaskan. Oh, itu kenapa? Jangan tahu, Mbak. Pertanyaannya, bagaimana peran ulama dalam menggunakan ijma dan qiyas untuk menyelesaikan problematika sosial yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Oke, Pak Oke. Erlan. Oke, biar saya menjawab. Jadi tadi pertanyaan yang cukup bagus ya. Bagaimana peran ulama dalam menggunakan ijma dan qiyas untuk menyelesaikan problematika sosial yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Nah, sebetulnya jadi ulama itu ya. Jadi ulama memainkan peran penting dalam menggunakan ijma dan qiyas untuk menyesuaikan hukum Islam dengan problematika sosial yang berkembang. Ketika sebuah masalah sosial itu tidak secara tereksplisit diatur dalam Al-Quran atau hadis, ulama melakukan ijma, yaitu konsensus atau kesepakatan kolektif di antara para cendekiawan Islam untuk menentukan solusi yang sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Qiyas di sisi lain, qiyas itu adalah proses analogi di mana ulama membandingkan masalah yang baru dengan masalah yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis untuk menemukan solusi yang relevan. Jadi, dengan menggunakan ijma dan qiyas, ulama dapat menginterpretasikan dan menetapkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam konteks sosial yang berbeda dan terus berubah-ubah. Nah, itu penjelasan dari pertanyaan bagaimana peran ulama dalam menggunakan ijma dan qiyas untuk menyelesaikan problematika sosial yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis.
Nah, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sekiranya cukup Pak, waktunya sudah selesai. Oh, ini Pak. sudah habis ya waktu jam kuliah. Ya bisa. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah hadir untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini. Nah, untuk seterusnya kalian jangan lupa belajar untuk persiapan minggu depan UTS ya. Nanti untuk materi-materinya yang sudah diupload saya di LDU, nanti kalian bisa buka-buka sendiri, dipelajari ya. Untuk tipe-tipe soalnya itu nanti saya belum tahu. Untuk sekarang saya belum tahu itu soalnya multiple choice atau berupa esai. Nah, nanti kalau sudah diberitahukan ya oleh tim pusat, nanti saya akan langsung menginformasikan ke kalian. Jadi kalian jangan lupa belajar untuk persiapan UTS kalian. Semoga nilainya yang terbaik ya. Usahakan ya besar. Ya, jadi sebelum menutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.